to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Yang kedua, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. So, selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan.
Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TAC, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Aku harap juga kalian memasuki 2021 ini ada harapan yang baru, mungkin buat resolusi kalian yang belum tercapai di 2020, boleh sama-sama kita selesaikan di 2021. Semoga 2021 ini aku harap kedepannya bakal lebih baik, apalagi kalau kita berjalan dengan Tuhan. Teman-teman gak usah takut akan apapun juga, karena aku percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Amin teman-teman. Dan sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini Tuhan, buat kesempatan sekali lagi Tuhan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, biar dimanapun kami berada Tuhan, boleh menjadi gunung kudus-Mu ya Tuhan, biar dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, biar semua pujian penyembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan sudah pimpin setiap kami Tuhan. Tuhan, biar memasuki 2021 Tuhan ada harapan yang baru ya Tuhan buat setiap kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman, kita sama angkat pujian kita, teman-teman, angkat sembah kita. Shkinalaralaba ya laralaba shande. Shkinalaralaba shande. Shkinalaralaba shande. Sembah Dia, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Syukur kami naikkan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Ya Bapa yang baik, Kau kota benteng kami, Kau menara perlindungan. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu hormat kemuliaan Bapa. Sembah Dia, oh ya laralaku, shikinal aralaku shande, shikinal aralapa shande, shikinal aralapa shande. Sembah Dia, ya Bapa yang baik. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya harapan yang baru Tuhan di tahun 2021 ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami gak mau takut Tuhan, kami gak mau khawatir ya Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami ya Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Teman-teman, kita satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan kami Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, biar semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami mengerti apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, biar kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, biar kami boleh jadi berkat dan terang buat sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Gimana liburannya kemarin ini? Puas gak sama liburannya? Kayaknya kebanyakan enggak sih ya. Karena saya pun pribadi gitu ya, enggak puas juga sama liburan kemarin ini gitu ya. Cuma libur 2 hari semalam. Dan ya udah, habis itu udah langsung lanjut kerja lagi. Tapi nggak apa-apa gitu, masih ada hari libur di waktu-waktu ke depan gitu ya. Ya buat teman-teman yang sekolah mungkin liburnya agak panjang, buat yang kuliah mungkin liburnya agak panjang gitu ya. Saya berharap teman-teman semua bisa enjoy liburannya dan itu semua merecharge teman-teman semua ya. Sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year gitu ya, meskipun udah mau pertengahan bulan lagi, tapi saya mewakili pengerja TSC mengucapkan Happy New Year buat teman-teman semua ya. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin intim melekat sama Tuhan, dan benar-benar jadi anak muda yang makin bertumbuh lah teman-teman gitu ya. Kita jadi anak-anak muda yang lebih berdampak, yang lebih bawa kemuliaan buat nama Tuhan lebih lagi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di minggu ketiga ini saya akan membawakan sebuah subtema yang berjudul melangkah dengan pasti gitu ya. Teman-teman yuk kita buka Alkitab kita lihat di Amsal 3 ayat 6 gitu ya. Dari saya bacain buat teman-teman sekalian, bunyinya seperti ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, kalau kita sedikit review ke belakang ya teman-teman, ya mungkin tahun 2020 merupakan tahun yang bisa dibilang kurang baik bagi kita semua. Mungkin kebanyakan dari kita ya pasti setuju tentang hal ini gitu ya, karena saya pun juga mengalami banyak hal gitu ya. Di tahun 2020 ya, gagal ini, gagal itu, mau achieve ini nggak kesampaian gitu, mau achieve itu kesampaian. Kayaknya banyak hambatan gitu yang membuat kita nggak bisa berhasil gapai ini dan gapai itu gitu ya. Tapi gini teman-teman, kalau saya bisa berjalan sejauh ini, menurut saya patut mengucap syukur gitu. Dan begitu juga teman-teman sekalian, saya pikir kita semua patut mengucap syukur karena
kita tuh disertai Tuhan gitu ya. Ini adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan. Kita bisa berjalan sejauh ini, saya percaya itu adalah karena semua kasih karunia dan penyertaan Tuhan gitu ya. Seberat apapun, sesulit apapun yang kita jalani di tahun 2020, ternyata kita bisa lewatin juga tuh gitu ya. Mungkin yang kemarin itu kita pikir berat banget, impossible, nggak mungkin gitu ya, rasanya gimana banget, ngebayanginnya aja udah gak enak banget gitu ya. Tapi ternyata kita lewat juga teman-teman gitu ya. Itu artinya ya Tuhan masih menyertai kita gitu, Tuhan ada bersama dengan kita gitu. Makanya kita wajib banget untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Mungkin di tahun 2020 bisa dibilang jadi padang gurunnya kita teman-teman. Tapi saya percaya di balik padang gurun yang kita jalani ada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin ya teman-teman ya. Seperti yang Mazmur 23 katakan, sekaligus ini sebenarnya ayat kesukaan saya sih, ayat favorit saya gitu ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya mau berkata Tuhan itu gembala kita bukan? Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan menuntun, menjaga, menyertai kita. Jadi saya mau berkata bahwa kita tuh punya Tuhan yang merupakan gembala kita juga. Jadi jangan sampai kegagalan kita di masa lalu membuat kita jadi pribadi yang pesimis, menjadi orang pesimis. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sekaligus adalah gembala kita, yang akan menuntun, menjaga, dan menyertai kita senantiasa. Bahkan dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Gitu ya. Yang memang di dalam perjalanan ke padang rumput yang hijau itu atau ke tanah perjanjian itu, jalanan nggak selalu smooth, jalanan nggak selalu mulus. Ada hal-hal, ada trouble-trouble yang mungkin terjadi di perjalanan ke sana. Tapi tetap intinya penyertaan Tuhan itu ada, tuntunan Tuhan itu ada. Jadi kita bisa menjadi orang yang melangkah dengan lebih pasti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mau berkata, yuk di tahun 2021 ini jadi orang yang optimis gitu ya. Meskipun kita sering banget dengar akhir-akhir ini gitu ya, keadaan gak bakal jadi lebih baik, keadaan bakal memburuk, dunia semakin kacau, dunia lagi gejolak banget gitu ya, lagi trouble di sini dan di sana. Tapi saya mau berkata bahwa tetap jadi orang yang pesimis, karena kita punya Tuhan yang adalah gembala kita dan Dia akan menuntun dan menyertai kita senantiasa. Jangan putus pengharapan, tetap miliki yang namanya iman. Kalau di tahun sebelumnya saya pernah sampaikan ke teman-teman semua, kita butuh peran iman lebih. Nah di tahun 2021 ini ya setelah kita dengar berbagai berita dari sini sana, hal buruk, kabar duka cita dan lain sebagainya, saya mau berkata bahwa di tahun 2021 ini ya kita butuh iman lebih lagi. Karena saya percaya begini teman-teman, kalau kita memiliki rasa optimis dan kita memiliki iman, kita akan melakukan segala sesuatu juga akan lebih all out gitu ya. Jadi yang mungkin kita nggak achieve sebelumnya di tahun 2020, kita bisa kasih ekstra tenaga kita, ekstra fokus kita ke hal-hal tersebut yang kita belum capai, kita bisa lebih all out, jadi kita bisa capai di tahun ini. Nah, saya mau berkata bahwa sebaliknya kalau kita jadi orang yang pesimis, mungkin kita mau melangkah aja udah males-malesan. Sudah melangkah pun kayak mau nggak mau gitu ngejalaninnya. Dan itu namanya orang yang som-som kuku gitu ya. Kita nggak akan achieve apa-apa gitu kalau melakukan sesuatu tuh nggak all out, setengah-setengah gitu ya. Yang ada kita bakal stuck atau bakal mundur malah gitu, atau bakal berhenti di tengah jalan, nggak bakal sampai kemana-mana gitu kalau kita setengah-setengah gitu. Jadi kita harus all out dalam menjalani hari-hari kita ke depannya. Dan memang gitu harus kita akui bersama bahwa dunia ini penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Sedangkan manusia itu suka segala sesuatu yang pasti. Benar gak sih teman-teman? Kita semua apalagi anak muda suka segala sesuatu yang pasti gitu ya. Mungkin di saat seperti ini yang lagi ngetren gitu ya, ada saham, investasi dan lain sebagainya. Kita kan mau yang pasti-pasti gitu ya. Kalau investasi maunya pasti untung.
Kalau cari saham mau yang probabilitas untungnya besar, untungnya lebih pasti. Pasti kan yang namanya manusia, apalagi anak muda, maunya yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah tapi ya kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Apa yang menurut kita pasti sebelumnya aja, pas kita jalanin atau pas kita udah coba telusurin aja di depan nanti belum tentu yang kita bayangin itu terjadi. Padahal udah menurut kita pasti seperti itu ya. Maka itu hal ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi setiap kita, khususnya anak muda. Kita perlu melakukan persiapan-persiapan tertentu untuk menghadapi masa depan kita, agar masa depan kita bisa dibilang dalam tanda kutip lebih pasti. Dan hal ini menurut saya sesuatu yang wajar atau lumrah untuk dilakukan gitu ya. Yang namanya kita menghadapi hari depan, ya kita harus lakukan persiapan-persiapan tertentu. Tapi jangan lupa juga teman-teman, kita nggak bisa kendalikan semuanya. Kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang out of control gitu, yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa manage secara full gitu. Bahkan kita nggak bisa kendalikan sama sekali. Ada hal-hal di luar sana yang di luar kendali kita gitu. Kita nggak bisa kendalikan semuanya karena kita bukan Tuhan. Seperti itu. Maka itu saya mau berkata bahwa yuk mari kita andalin Tuhan lebih dan lebih lagi di hari-hari kita ke depannya. Di dalam doa saya akhir-akhir ini saya cuma berdoa sama Tuhan, intinya satu begini, saya ingin hidup lebih melekat lagi sama Tuhan. Karena saya tahu di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Dan banyak hal di dunia ini yang saya nggak bisa kontrol. Plus dunia ini penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Banyak benar-benar hal yang unpredictable gitu. Kita dengar berita ya kemarin ini di awal tahun ada pesawat Sriwijaya gitu ya, accident gitu. Itu kan hal-hal yang out of control dan benar-benar nggak terduga gitu ya. Kita baru senang-senang ganti tahun segala macam, hahaha, celebrate dengan cara ini dan itu. Tapi beberapa hari kemudian kita mendapatkan kabar yang mendukakan setiap kita gitu ya. Bangsa kita berduka. Benar-benar dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Seperti itu ya teman-teman. Tapi saya mau berkata bahwa kabar baiknya ada satu hal yang pasti, bahwa selama kita tinggal di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar dan pasti ada breakthrough di dalam hidup kita. Itu ya dan amin, itu sesuatu yang pasti, itu sesuatu yang mutlak. Kita tahu cerita tentang Yusuf ya teman-teman ya. Kalau saya boleh kasih satu tokoh Alkitab, kita boleh belajar dari Yusuf nih. Kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Kita tahu ya dia adalah orang yang terbuang. Dia dibawa ke sebuah negeri yang antah berantah yang asing bagi dia. Gak ada saudaranya di sana karena saudara-saudaranya yang menjual dia. Tanpa perbekalan, gak ada sesuatu yang berarti yang sama dia. Cuma ibaratnya bawa badan doang gitu ya. Tapi lihat ya, Yusuf sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia gak takut, gak resah, gak panik gimana-gimana gitu kan. Alkitab kan gak ada catat Yusuf galau gitu ya, bagaimana kan gak ada seperti itu ya. Gak ada mencatat seperti itu. Yusuf kayaknya fine-fine aja gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat tentang Yusuf gitu ya, ayat 37 plus gitu ya, kejadian 37 dan seterusnya gitu, kita lihat ayatnya dari ayat per ayat segala macam gitu ya. Malah Yusuf dibawa naik sama Tuhan gitu ya. Saya mau bacain di kejadian 39 ayat 2 sampai 4 gitu. Saya rindu kita soroti hal ini. Ayat 3 ayat ini. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Begini teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Dia mungkin terkena musibah gitu ya. Tapi justru karena musibah itu dia malah terbuka jalannya. Bayangin gak, di tengah-tengah musibah tapi malah itu kita lihatnya sebagai musibah ya, tapi ternyata itu sebagai jalan bagi dia gitu loh. Malah dia terbuka jalannya yang akhirnya membawa dia menjadi seorang petinggi negara.
lihat ya teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Saya mau berkata bahwa orang yang berada di dalam ketidakpastian, asal dia di dalam Tuhan, pasti Tuhan bela kok, pasti Tuhan angkat kok. Dan cara Tuhan tuh memang amazing, memang luar biasa. Kadang-kadang melalui cara yang gak lazim gitu ya, yang irasional gitu, yang gak masuk logika kadang, yang unpredictable, melalui sebuah cara yang luar biasa. Siapa sangka dari sebuah mujizat dari sebuah musibah Tuhan bisa ubah jadi sebuah mujizat. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa banget, yang amazing banget. Maka itu saya mau berkata bahwa kalau sekarang ini kita lagi, mungkin teman-teman ada yang ngerasain kita lagi di fase mengalami musibah, kita lagi ngalamin problem ini tuh segala macam. Saya mau berkata jangan takut. Jangan takut. Saya mau berkata sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai. Melangkah aja, berjalan aja asal bersama Tuhan. Enjoy the process. Kita punya planning apa, Tuhan arahkan kita kemana. Jalan aja, melangkah dengan pasti. Karena kita punya Tuhan yang menyertai. Dia pasti akan membela kita, memberikan jalan keluar, bahkan mengangkat kita di depan sana gitu ya. Bahkan ada promosi-promosi yang mungkin tersedia bagi kita. Seperti itu. Jadi don't be afraid ya teman-teman ya. Don't be afraid. Jangan takut, melangkah aja. Asal kita dalam Tuhan, yuk kita melangkah dengan pasti, melangkah dengan mantap. Gitu ya teman-teman. Saya mau berkata bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan berkuasa gitu ya. Tuhan yang pegang kendali hidup anak-anaknya. Tuhan yang pegang kendali hidup setiap kita loh teman-teman. Gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa soroti. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya. Hal ini baik atau buruk segala macam gitu. Tapi Tuhan itu maha tahu dan dia yang pegang kendali atas setiap kita. Jadi jangan takut asal kita berjalan sama Tuhan. Seperti itu. Dia bisa memakai cara yang gak terduga untuk mengangkat seseorang. Untuk membawa orang pada destininya. Maka itu kalau kita merasa makin kesini hidup kita miserable, saya mau berkata bahwa jangan putus pengharapan. Don't lose hope teman-teman. Jangan putus pengharapan. Kalau sekarang ini kita merasa kita lagi kalah, gitu ya, kita dikalahkan oleh kehidupan, it's okay gitu loh. It's okay to lose the fight as long as we don't lose the battle gitu ya. It's okay kok. It's okay untuk kalah di dalam pertandingan tertentu. Yang penting kita nggak kalah perang secara keseluruhan. It's okay teman-teman, nggak apa-apa. Gitu ya. Dan begini teman-teman, seringkali kehidupan kita sebagai orang Kristen digambarkan sebagai perjalanan orang Israel yang ke tanah Kanaan ya. Kita tahu di dalam perjalanan orang Israel ke tanah Kanaan, yang notabene-nya tanah perjanjian, itu kan melewati padang gurun gitu ya. Padang gurunnya jauh banget, padang gurunnya panjang banget gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang merasa, padang gurun kita it's over gitu, udah berhenti gitu ya. Tapi mungkin banyak juga dari kita yang merasa kita lagi di padang gurun. Saya mau berkata bahwa it's okay, nggak apa-apa teman-teman, gitu ya. Tetap taat aja, tetap berjalan sama Tuhan, agar apa? Agar kita bisa sampai di tanah perjanjian kita, gitu ya. Dan sampai kita nggak taat, kita banyak mengeluh ke orang Israel, kita lakukan hal yang aneh-aneh gitu ya, yang tadinya kita fokus sama Tuhan, kita menyembah Tuhan gitu ya, kita jadi ke distrik sama hal lain, jadi hati kita terpuruk sama hal lain, dan akhirnya kita gugur di tengah jalan, gugur di mata Tuhan, dan akhirnya itu menyebabkan kita jadi nggak sampai ke tanah perjanjian Tuhan, jadi kita nggak sampai ke maksimalnya kita, jadi kita nggak sampai ke destininya kita, jadi kita tuh nggak sampai ke penggenapan janji Tuhan. Menurut saya itu sayang banget, gitu ya. Melangkah dengan percaya aja. Selama kita dalam Tuhan, saya berani garanti teman-teman, Tuhan pasti jamin hidup kita, gitu ya. Karena saya sendiri pun mengalami gitu ya. Saya kalau review di tahun 2020, bisa dibilang miserable gitu. Aduh, miris gitu ya, miris. Ya, mungkin saya nggak share di sini gitu, mungkin suatu waktu di depan lah gitu ya. Tapi benar-benar banyak hal yang terjadi gitu ya di kehidupan saya di tahun 2020 gitu ya. Bahkan saya berkata bahwa tahun 2020 tuh kayaknya selama saya hidup tuh kayak
the most miserable momennya gitu loh. Bener-bener ya yang saya nggak duga terjadi itu terjadi gitu ya. Bener-bener saya ngalamin itu yang namanya penuh ketidakpastian, sesuatu yang unpredictable gitu yang saya nggak pernah pikir sebelumnya terjadi seperti itu. Tapi ya sudah gitu loh. Tapi ya puji Tuhan makin kesini justru saya merasa iman saya semakin bertumbuh dalam Tuhan gitu. Malah saya merasa hubungan saya sama Tuhan tuh tambah lebih dekat lagi. Saya coba buat melekatkan diri sama Tuhan lebih lagi. Ya puji Tuhan ada jalan keluar pelan demi pelan. Ya Tuhan yang sediakan gitu loh. Saya yang tadinya khawatir, yang tadinya cemas, yang tadinya mikir ini dan itu macam-macam gitu ya. Worry about many things gitu ya. Makin kesini, ya saya ngalamin penyertaan Tuhan terus menerus gitu. Malah di masa-masa miserable saya, di masa-masa terpuruk saya gitu, malah saya ngalamin penyertaan Tuhan tuh lebih lagi. Bener-bener berasa banget gitu. Makanya saya mau berkata buat teman-teman semua, yuk di tahun 2021 ini nggak tahu, setiap kita ngalaminnya kan pasti beda-beda gitu. Mungkin sebagian dari kita ada yang udah lewat padang gurunnya di tahun 2021 ini, tapi mungkin ada juga bagian dari kita yang di tahun 2021 ini masih ngejalin padang gurunnya gitu ya, mungkin sampai next year, nggak tahu gitu. Karena nggak ada sesuatu yang pasti dalam dunia ini gitu ya, dalam kehidupan ini. Tapi saya mau berkata sekali lagi, satu yang pasti, Tuhan itu adalah gembala kita. Dia adalah Tuhan yang menyertai, Dia adalah Tuhan yang menolong, Dia adalah Tuhan yang sanggup mengangkat seseorang yang terkena musibah jadi mengalami mujizat. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan promosi bagi setiap kita. Dan itu seringkali dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi yuk teman-teman, buat teman-teman yang entah itu bersekolah, kuliah, yang lagi usaha, yang lagi bekerja, yuk tetap melangkah aja, tetap taat, percaya, lakuin apa yang bisa dilakuin, lakuin apa yang seharusnya kita lakuin gitu ya, lakuin yang benar-benar maksimal gitu ya, dan kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan pada kita gitu, apa yang ada pada kita, mungkin tenaga kita, pikiran kita, ide kreatif kita, semua yang udah percayakan Tuhan ke kita, yuk kita kelola dengan baik. Saya percaya selama kita dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita hidup melekat sama Tuhan, pasti itu semua bakal jadi something kok gitu ya. Kita akan nyampe ke tanah perjanjian kita akan terima segala hal yang terbaik daripada Tuhan. Maka itu buat teman-teman semua, saya mau berkata semangat yang menjalani hidupnya, endure the process gitu loh, bertahan dalam proses, karena saya percaya proses selalu menghasilkan kualitas teman-teman gitu ya. Oke, mungkin itu aja sharing singkat dari saya teman-teman, semoga dapat dimengerti dan semoga teman-teman bisa terima sesuatu, dan saya berharap banget sharing saya bisa menguatkan teman-teman sekalian dan kita semua sama-sama bisa dapat promosi itu ya, tetap setia dalam proses dan tetap pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini ya Tuhan, kalau kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan, kami bisa dapat kesempatan buat puja dan sembah Tuhan. Sungguh kami ucap syukur, kami berterima kasih. Ucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami yang kami alami ya Tuhan, sampai kami berada di dalam tahap kehidupan kami sekarang ini. Sungguh kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa kami percaya sama Tuhan ya Tuhan. Kami mau melangkah dengan pasti ya Tuhan di tahun 2021 ya Tuhan. Kami mau percaya lebih lagi sama Tuhan. Kami mau meningkatkan iman kami ya Tuhan. Kami mau berjalan sama Tuhan senantiasa di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini ya Tuhan. Kami berkata bahwa kami akan naik dan bukan turun. Kami klaim janji Tuhan. Kami pegang janji Tuhan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami minta pimpinan-Mu ya Roh Kudus, penyertaan-Mu ya Roh Kudus, bantu kami untuk kami dapat jaga hidup kami dengan baik ya Tuhan. Kami nggak mau gugur di padang gurun ya Tuhan. Kami mau jaga perkataan kami mau jaga sikap kami mau jaga hati kami mau jaga pikiran kami ya Tuhan. Kami mau senantiasa berusaha untuk supaya hidup kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan, agar janji-Mu ya Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang berusaha, yang melakukan studinya ya Tuhan,
Biar segala yang mereka lakukan, mereka kerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Dan kiranya Kau menjadikan anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berdampak ya Tuhan, dan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami akan terima berkat ya Tuhan, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi ya Tuhan. Ya teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah kiranya sekolahmu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan kiranya kau dapat menjadi garam, menjadi terang dimanapun kau berada. Dan kiranya janji Tuhan tergenapi atas hidupmu. Dan kiranya kasih Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selamanya. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year buat teman-teman semuanya. Semangat di dalam menjalani tahun 2021 ini, jadi orang yang optimis ya, dan jadi orang yang jaga imannya sama Tuhan, bahkan ditingkatin lebih lagi imannya ke Tuhan, dan andalkan Tuhan lebih lagi, tetap jaga hidup dan hidup melekat senantiasa sama Tuhan. Oke teman-teman, happy Sunday, God bless, have a good day, dadah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lain